Shalom semuanya. Jika kamu melihat video ini bukanlah suatu kebetulan. Tapi mungkin Tuhan ingin berbicara kepada kamu melalui video ini. Jadi, bukalah hatimu dan terimalah. Janganlah kamu tebal telinga dan keras hati. Tahukah kamu kalau pernikahan itu adalah suatu pelayanan? Suami dan istri harus bisa saling melayani satu sama lain. Melayani dengan dasar kasih. Karena melayani tanpa kasih, maka semua itu sia-sia. Kalau tujuan utama kita menikah hanyalah untuk memuaskan diri atau mencari kenyamanan pribadi, maka kita sedang berjalan di jalur yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk membangun pernikahan yang didasari kasih dan pelayanan, bukan sekadar keinginan pribadi. Kita juga harus menyadari bahwa salah satu cara iblis mencobai kita sebagai anak-anak Tuhan adalah melalui pernikahan atau hubungan suami istri. Jagalah kehidupan keluargamu baik-baik. Iblis selalu menggunakan cara-cara liciknya untuk menghancurkan keluargamu. Cara-cara yang sangat halus yang kadang kita tidak sadari. Kehidupan kita bermula dari keluarga kita, khususnya untuk yang sudah berkeluarga. Jika kehidupan keluarga kita tidak harmonis atau tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, maka kita menjalani hidup juga tidak tenang dan mungkin sering tidak ada damai. Iblis bisa memakai berbagai cara untuk mencuri damai dan kesatuan keluarga, bahkan lewat hal-hal yang kelihatannya biasa, seperti tontonan, media sosial, atau pola pikir yang terbentuk dari informasi yang salah. Karena itu, kita perlu berjaga-jaga dan menilai segala sesuatu dengan terang firman Tuhan. Jadi berhati-hatilah dan selalu awali kehidupan keluarga kita dengan berdoa. Perhatikan ini baik-baik. Kita harus ingat apa yang sudah difirmankan pada Kejadian pasal 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Markus pasal 10 ayat 9, karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Suami dan istri adalah satu daging, satu tubuh yang sama. Tangan kanan melayani tangan kiri, begitu juga sebaliknya. Semua anggota tubuh saling melayani. Apakah bisa jika tangan kanan terluka sayat, maka tangan kiri hanya terdiam saja? Atau apakah bisa jika perutmu lapar, maka tanganmu tidak melakukan apa-apa? Orang seperti apakah itu, jika salah satu anggota tubuhnya kesakitan dan anggota tubuh yang lain hanya terdiam? Pahami dan pegang teguh bahwa kamu suami dan istri adalah satu tubuh. Dan karena kamu adalah satu tubuh, maka kamu harus saling melayani. Dan ada juga tertulis pada Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 25, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus pasal 5 ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu juga lupa, layanilah dalam kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan 8, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jika kamu sudah tahu ini, maka terimalah dan mintalah petunjuk dari Tuhan Yesus. Dan selalu waspadalah karena iblis tidak akan tinggal diam. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera, Tuhan Yesus karuniakan selalu untuk kita semua. Amin. Kalau kamu diberkati melalui video ini, jangan lupa tinggalkan, amin, di komentar dan bagikan ke orang lain yang sedang bergumul dalam pernikahannya.